Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari beberapa tempat dan kita akan merenungkan mengenai nama-nama Allah dan kaitannya dengan Mazmur 23. Kalau kita lihat bahwa dikatakan di dalam eh, sebelum doa Bapa kami dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita sebagai GKM teman-teman bergumul di dalam mengenal diri tentunya ya, mengenal diri, problema kita, pergumulan kita, dan tentu pergumulan kita adalah bukan pergumulan yang mudah ya. Kali ini Pak Jeff mau membawa perenungan kita tentang nama-nama Allah. Apa relasi nama-nama Allah dengan pergumulan kita sebagai GKM? Kok ada signifikansinya nggak gitu ya? Kedengaran kan seperti pembelajaran biblika yang agak mendalam ya. Apa ada hubungannya sesuatu yang hal-hal yang kayaknya itu pelajaran tentang Alkitab yang tentang nama-nama Allah dengan pergumulan kita? Tapi saya merasakan ini hal yang akhirnya kalau kita renungkan akhirnya menjadi praktis. Akhirnya menjadi mendarat gitu. Karena nama-nama Allah ketika diberitakan, penyataan Allah itu adalah satu anugerah. Nah, sebelum kita memulai, saya mau ngajak kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami datang ke dalam tata anugerah-Mu Tuhan pada pagi hari ini meminta anugerah-Mu Tuhan, supaya kami boleh ditenangkan, hatinya diteduhkan, boleh merenungkan firman Tuhan mengenai nama-nama-Mu yang luar biasa, yang dinyatakan ada relasinya dengan kami Tuhan. Tolong supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan dan dikuatkan setiap GKM dan setiap caregiver. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan sekali lagi persekutuan doa pada pagi hari ini, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan yang bertahta di dalam hati setiap kami, dalam setiap teknologi, dan di setiap yang hadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Teman-teman, setiap orang punya nama ya. Dan nama itu penting sekali. Mengapa? Karena di dalam budaya Alkitab, nama itu berkaitan dengan karakteristik seseorang. Saya misalnya ambil contoh nama Abram ya. Bapa yang agung ditinggikan. Dan ketika Tuhan memberikan janji Abraham akan menjadi punya banyak keturunan, akhirnya Tuhan mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang berarti bapak banyak bangsa. Simon diubah namanya menjadi Petrus, yang artinya batu karang. Simon Petrus yang hidupnya sering bergumul, jatuh bangun, diberi nama batu karang. Dari pengakuan mulutnya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau selidiki di dalam kitab Matius ya, dikatakan bahwa diceritakan adanya pemanggilan Matius pemungut cukai. Kalau di kitab lain dibilangnya itu Lewi pemungut cukai. Kalau di kitab Matius beda sendiri ya. Saya kadang pernah bawakan perenungan ini ya waktu di tempat lain. Matius sadar dirinya, melihat dirinya dari kacamata beda orang lain. Injil lain menulisnya Lewi pemungut cukai, tapi Matius bilang Matius pemungut cukai. Dia tahu dia itu yang adalah diberikan gift of God gitu, nama dari Matius. Bahkan nama Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang menyelamatkan, Yahweh, Yehova yang menyelamatkan. Sesuai dengan perkataan malaikat kepada Yusuf, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman dalam Kristus Yesus, nama penting sekali. Karena melalui nama kita dapat mengenal karakteristik seseorang. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Kejadian 2 baru ada nama-nama detail. Adam artinya manusia, dan berkaitan dengan Adamah ya, itu relasi dalam bahasa Hebrewnya itu debu. Hawa artinya ibu dari yang hidup. Kemudian kalau kita lihat mengenai nama, Adam juga diberikan tugas memberikan nama kepada binatang-binatang ya. Dan memberikan nama itu adalah memberikan arti kepada yang di bawahnya yang diberi nama. Ini adalah otoritas ada kepada yang diberikan nama itu. Ketika dia memberikan nama binatang-binatang ya. Kita di dalam bidang psikologi juga penting ya, kalau kita mengenal emosi kita ya, menama, kalau kita dalam refleksi, dalam mindfulness itu, kita menamakan emosi kita ya, itu membuat kita bisa lebih mengontrol emosi kita.
Naming and taming gitu. Jadi ketika kita tahu, oh saya lagi sedih, saya lagi depresi, ketika saya lagi susah, yang tentu yang di bawah dikontrol kita, yang di atas kita nggak bisa kontrol karena Tuhan ya. Tapi yang di bawah kontrol kita itu dinamakan itu tuh ada tanda dalam hal tertentu bisa dikontrol gitu. Naming and taming. Nah, kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan sendiri, Allah sendiri mempunyai banyak namanya ya. Tentu Allah nggak bisa dikontrol sama manusia sebab dia pencipta langit dan bumi, dan maka kita yang harus sujud menyembah dia. Kalau kita melihat Allah punya banyak nama, dan melalui nama-namanya kita bisa mengenal karakteristik, sifat, dan relasinya dengan kita. Apa kaitan dengan relasi dengan kita? Melalui nama kita bisa mengerti relasinya dengan kita sebagai GKM. Kita akan belajar nama-nama Allah ya. Ini menolong kita ya. Nah, Allah orang Kristen itu dekat dengan kita loh. Ada lelucon begini ya. Allah tetangga itu kalau ngomong, kalau harus berkomunikasi harus pakai suara yang besar, toa dan sebagainya gitu. Karena sepertinya jauh gitu ya. Ada Allah tetangga lagi, ini cuma lelucon ya. Allah tetangga lagi harus dipanggilnya Om gitu ya. Om. Tapi kalau kita memanggil Allah masuk ke kamar sebagai Bapak. Sebagai Bapak kita bisa dekat dengan Bapak ya. Nama Allah banyak sekali ya, tapi saya nggak sharingkan semua, hanya sebagian kecil. Pertama, 3 nama yang utama adalah pertama itu Elohim, yang artinya pencipta yang perkasa. Nama ini muncul pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Elohim bernuansa jamak, tapi kata kerjanya tunggal. Melukiskan bahwa satu Allah, Allah yang satu itu mempunyai jamak, tapi bekerja bersama-sama. Jadi itu melukiskan Allah Tritunggal sebenarnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Nama Allah yang kedua yang saya akan sebutkan adalah Yehova. Yehova ya, Yehova itu artinya pribadi yang ada dengan sendirinya, yang menyatakan dirinya sendiri. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 2, kalau perhatikan dengan lebih teliti ya, Kejadian 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi ya. Di dalam Kejadian 2 namanya ada lebih jelas lagi, Elohim Yahweh. Jadi ada Elohim Yehova ya. Jadi ada ketika menyatakan dirinya itu ada lebih jelas lagi gitu ya. Nama ini adalah nama perjanjian dengan kita, dengan Allah, kita umatnya, dan dia adalah Allah kita. Perjanjian yang bukan kontrak tapi relasi pernikahan. Nanti nama Yehova ini ada banyak nama gabungannya, misalnya Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Tuhan yang menyembuhkan ya. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan. Yehova Roi, Tuhan adalah gembala. Yehova Nisi, Panji keselamatan ya, Yehova Panji ya. Yehova Syama, Tuhan yang hadir di situ. Nah, dan berikutnya adalah Adonai, Tuhan, Tuhan yang adalah Tuhan yang kita adalah hambanya gitu, Adonai ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan nama-nama Allah ini dengan kita merenung di dalam Mazmur 23. Ini luar biasa loh teman-teman. Di dalam Mazmur 23 kan kalau kita lihat ya, waktu saya mempersiapkan ini, saya juga ada satu hal yang gentar gitu ya. Karena ini nama-nama Allah itu adalah nama yang kudus. The Holy Name. Orang Yahudi kalau mendengar nama kata Yehova itu mereka gentar. Allah kita itu berbeda dengan kita di satu sisi. Walaupun kita adalah gambar dan rupa Allah, tapi dia juga berbeda dengan kita. Ada transenden dan kudus. Tapi puji Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, Yahweh Roi. Dia yang mengasihi kita dan memelihara kita. Bukan cuma itu, di dalam Mazmur 23 itu banyak artinya. Dan semua ini menunjukkan bahwa Tuhan menjadi kebutuhan kita, yang menjadi bahagian kita. Saya akan bahasakan Mazmur 23 secara kita perenungan Mazmur 23 ya. Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Teman-teman dalam Kristus Yesus, Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Roy. Tuhan adalah Roy ya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saya nggak kekurangan. Saya puas di dalam Tuhan. Kenapa? Kenapa saya bisa puas di dalam Tuhan? Kenapa saya bisa nggak kekurangan? Karena Tuhan gembalaku, dia juga adalah Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita. Nama ini pertama kali dimunculkan ketika ajak peristiwa-peristiwa ketika Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan untuk mau diuji ya. Anak satu-satunya yang dikasihinya. Tapi ketika Abraham taat mau mempersembahkan Ishak, malaikat Allah menghentikannya dan kemudian ada domba yang disediakan untuk menggantikannya. Dan di sana Tuhan memperkenalkan diri sebagai Yehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Teman-teman dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang GKM punya kebutuhan, betul ya? Kita punya kebutuhan untuk keselamatan, kita punya kebutuhan kesehatan, kita punya kebutuhan fisik dan rohani, kita punya kebutuhan makanan, kita kebutuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan sayang sama kita GKM, sama caregiver. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita baik keselamatan maupun kebutuhan fisik kita. Yehovah Jireh. Makanya kalau tadi ikut dalam lagu pertama kali itu, Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my need according to His riches in glory. He will send His angels charge over me. Jehovah Jireh care for me. Tuhan yang menyediakan hidup kita. Karena Jehovah Roy, Allah gembala kita itu, dia itu adalah Allah Jehovah Jireh yang menyediakan. Maka kita nggak kekurangan. Ya teman-teman, berikutnya adalah ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang itu tempat kedamaian. Tuhan membawa kepada kita kedamaian karena nama Tuhan yang lain adalah Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Shalom adalah berarti ada harmoni. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri disebut adalah Raja Damai. Tuhan membawa hidup kita, membimbing kita ke air yang tenang, kepada kedamaian. Tuhan adalah sumber segala damai sejahtera ya. Teman-teman GKM dan caregiver, yang kita butuhkan adalah kedamaian dalam hidup, betul kan? Seringkali kita mengalami konflik dalam kehidupan, mengalami stres, mengalami kekacauan, mengalami pergumulan-pergumulan. Datang kepada Kristus yang adalah Raja Damai. Tuhan bilang begini, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, bukan seperti yang diberikan dunia. Kita bisa hidup, bisa mengalami chaotic, bisa banyak konflik, butuh damai. Damai dengan Allah, dengan sesama, dengan diri. Kita butuh shalom. Dan Tuhan memberikan itu, mengasihkan itu melalui Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus ada damai. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuki yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kita butuh ketenangan, kita butuh kelegaan, kita butuh damai sejahtera. Teman-teman, bukan saja ia memberikan damai, tetapi ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku, menyembuhkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Mengapa Jehovah Roy, Tuhan gembalaku, bisa menyegarkan jiwaku? Mengapa Tuhan bisa memulihkan hidup kita? Karena Tuhan juga adalah Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Kita GKM perlu anugerah ini, kesembuhan ini. Nama ini mengingatkan kita pada peristiwa di Keluaran waktu antara waktu di Mara dan di Elim. Orang Israel bersungut-sungut karena nggak ada air dan airnya pahit. Tapi kemudian Tuhan memberikan air di Elim ya. Sebelumnya itu Tuhan berfirman. Firmannya begini,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di situ nama Yehova Rafa muncul. Tuhan yang menyembuhkan. Teman-teman dalam Kristus Yesus, tentu kita mau makin sembuh ya teman-teman ya. Kita mau makin pulih ya. Kita harus dengar firman Tuhan banyak ya. Supaya jiwa kita itu makin dipulihkan, makin dipulihkan. Kita datang kepada Yesus. Kepada Yesus. Karena apa? Dia yang bisa memulihkan jiwa kita. Dan dia yang melakukan firman Tuhan bagi kita ya. Dan memberikan kita kesembuhan bagi jiwa kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh lukanya kita dipulihkan. Yesus adalah tabib agung. Dia adalah penyembuh kita. Dia penyembuh fisik dan jiwa kita. Kita membutuhkan itu. Kita butuh kuasa dari Tuhan Yesus. The name of Jesus. Over anxiety. Over depression. Over addiction. Kita butuh speak the name of Jesus. Nama yang menyembuhkan. Seperti orang di kusta dalam Alkitab berkata kepada Yesus, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Alkitab mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menyembuhkan dia, orang kusta itu. Hatinya baik teman-teman. Datang kepada Yesus. Nah kalau kita balik lagi adalah dikatakan bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar. Karena Tuhan adalah sumber kebenaran. Dia adalah Yehova Sikenu. Tuhan kebenaran kita. Dia bukan saja menuntun kita ke jalan yang benar, tapi dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Dia menuntun kita kepada dirinya sendiri. Tuhan melalui rohnya membawa kita mengenal Kristus. Dan melalui Kristus ada jalan kepada Bapa. Di dalam Kristus, Kristus menjadi kebenaran kita. Kita orang berdosa, dibenarkan karena Kristus. Kalau kita sadar sebagai GKM dan caregiver, kita sadar kita orang yang berdosa, orang yang lemah. Kita butuh dibawa kepada Tuhan, dibawa kepada kebenaran. Karena kita nggak bisa melakukan kebenaran oleh kekuatan kita sendiri, tapi kita butuh kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita dari kayu salib itu ya. Kita dengan iman, kita terima, dan dosa kita diberikan kepada Tuhan. Dan kita menerima kebenaran Kristus. Dan dikatakan bahwa apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Waktu kita melalui lembah hidup yang sulit, yang pergumulan yang sulit, kita mungkin menghadapi bahaya, mengalami musuh, mengalami kesulitan, mengalami serangan kuasa gelap dan sebagainya. Tapi kita nggak takut bahaya. Kenapa? Karena Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku itu adalah Jehovah Nisi. Panji keselamatan kita, panji kita, banner kita. Nama ini muncul ketika bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Tuhan memenangkan bangsa Israel waktu perang dari Amalek. Lalu dikatakan bahwa Tuhan adalah panji-panjiku. Jehovah Nisi. Tuhan yang memenangkan peperangan dan Tuhan yang berperang bagi kita. Teman-teman GKM, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, dengan bahaya, dengan musuh kita si jahat, kita jangan takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berperang bagi kita. Kristus adalah panglima perang kita. Dan di dalam peperangan rohani, kita harus minta seru Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan berperang bagi kita. Kita harus sadar bahwa kita tidak takut bahaya. Karena Tuhan adalah yang melindungi kita. Terus dikatakan fokus terakhir ya. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Ada penyertaan, ada kedekatan sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita menjadi hamba uang, jangan kita takut, jangan kita apapun kita mengadakan kekuatan sendiri. Karena sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukan saja Tuhan itu transenden jauh yang berbeda dengan kita, tapi Tuhan adalah pribadi yang dekat dengan kita. Dia beserta dengan kita. Jehovah Roy, Tuhan adalah gembalaku, dia adalah Jehovah Syama. Tuhan yang hadir di situ. Bahkan ada satu nama yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan nama apa? Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan itu adalah Yesus. Tuhan Yesus ada Allah yang beserta kita. Dan dia menyertai kita melalui roh kudusnya. Dia menyertai kita melalui roh kudusnya. Sehingga kita ada damai sejahtera dari Tuhan, disertai Tuhan.
Teman-teman, ini luar biasa loh. Mazmur 23 itu kaya sekali. Tuhan adalah gembalaku, Jehovah Roy. Aku tidak kekurangan karena Tuhan adalah Jehovah Jireh yang menyediakan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, ke damai sejahtera, bukan ke dalam kekacauan, karena Tuhan adalah Jehovah Shalom. Ia menyegarkan jiwaku, memulihkan, menyembuhkannya, karena dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Ia adalah yang menuntun aku di jalan yang benar, karena Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup, dan dia adalah sang kebenaran. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan yang berperang bagi aku, Jehovah Nisi, panji keselamatanku. Teman-teman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, karena Jehovah Syamah hadir di dalam hidupku, dan Allah Immanuel hadir di dalam hidupku. Itu sebabnya kita jangan takut, teman-teman. Kita disertai Tuhan yang luar biasa. Bahkan ada satu nama, yaitu nama yang diberikan di atas nama, di atas segala nama. Itu Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita lihat bahwa Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes dikatakan, tuh Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau kita lihat semua karakteristik ini ada dalam Tuhan Yesus. Dia adalah menyediakan kita, dia menyembuhkan kita, dia menyertai kita. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah yang memenuhi kebutuhan hidup kita. Teman-teman, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik. Gembala yang baik yang mati bagi domba-dombanya. Dia adalah Jehovah Roy, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Rafa, Jehovah Sikenu, Jehovah Nisi, dan Jehovah Syama. Dia menyertai kita dalam pergumulan kita, yang melewati semua pergumulan kita. Karena itu kita harus call the name of the Lord. Minta tolong sama Tuhan. Menara yang kuat itu. Panggil nama dia. Tuhan, tolong, tolong saya. Ketika kita melihat nama-nama Tuhan yang begitu diversity, begitu banyak ini ya, kita lihat ini relasinya jadi kaya gitu. Kita lihat dia sebagai penyembuh kita. Kita lihat dia sebagai kebenaran kita. Dia yang akan menutupi kita dari kesalahan kita. Yang membawa kita ke dalam kebenaran. Kita melihat dia sebagai pemelihara hidup kita. Kita melihat Tuhan sebagai penyembuh hidup kita, penyedia hidup kita, yang hadir di dalam hidup kita. Jadi kaya sekali, limpah sekali. Dan masih banyak nama-nama Allah sebenarnya dalam Alkitab. Yang kalau dibahas tuh luar biasa indah gitu. Dan itu berkaitan sama pergumulan kita. Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Kita panggil namanya Tuhan, dan bahkan kita bisa memanggil dia, ya Tuhan, engkau adalah Aba, ya Bapa. Dekat sekali. Coba bayangkan, kalau kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan, dan mengenal Tuhan sebagai Bapa, sama-sama ya. Sama-sama ini adalah nama Tuhan ya. Itu nuansanya beda gitu. Relasi itu kaya gitu. Kalau misalnya saya punya istri ya, saya memanggil dia namanya, saya memanggil dia istriku, saya memanggil dia Yen, saya memanggil macam-macam gitu ya. Itu nuansanya beda-beda loh. Itu nuansanya beda-beda. Ada kekayaannya gitu. Jadi kita sadar ya, nama Allah itu nama yang banyak gitu, yang dan kita bisa lihat bahwa kelimpahan nuansanya bagi kebutuhan kita gitu. Tuhan adalah kebutuhan kita dan adalah bahagian kita. Dan ini adalah berkat rohani bagi kita gitu. Nama-nama Allah memberkati kita. Jadi sesuatu yang kelihatannya seperti abstrak, tapi sebenarnya sangat berkaitan dalam kehidupan kita. Dan semuanya digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus adalah yang menjadi keselamatan bagi kita. Yesus yang ada penyedia bagi kita. Yesus yang ada penyembuh kita. Yesus yang ada menyertai kita. Adalah Tuhan kita, hidup kita, kebenaran kita. Wah, ini sangat indah sekali teman-teman. Karena itu, mari kita terus panggil nama dia. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Tuhan, saya GKM. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya caregiver. Saya butuh pertolongan Tuhan. Saya butuh Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kami butuhkan. Yang luar biasa. I speak Jesus over the anxiety, over the depression, over the darkness, over the addiction. Dan di dalam nama Yesus ada ketenangan. Inilah yang luar biasa teman-teman. Mari kita datang kepada Tuhan sekarang ya. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan singkat di dalam pagi hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau menyediakan kebutuhan kami Tuhan. Engkau berperang bagi kami Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau menyediakan kami, Engkau ada Allah kami yang hidup Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Jiwa kami puas di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan, orang GKM dan caregiver Tuhan. Tolong supaya kami terus dikuatkan hari demi hari, memanggil nama Tuhan, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami orang yang berbahagia karena kami mempunyai Engkau yang menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam pergumulan kami yang sulit, kami tidak pernah ditinggalkan, bahkan kami disertai. Bahkan Tuhan akan membawa kami pulang rumah Tuhan ketika kami dipanggil nanti Tuhan. Dan kami akan bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Dan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengejar kami seumur hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berbahagia Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Kuatkan kami, hibur kami Tuhan melalui firman dan melalui Roh-Mu yang kudus. Supaya kami sebagai orang GKM dan caregiver terus tangguh. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.